Shalom saudaraku. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengungsian dan pengangkatan. Saudaraku, ini sebetulnya hal yang sangat simpel dan sederhana, tetapi perlu saya jelaskan supaya menjadi lebih gamblang bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kitab Wahyu pasal 1 sampai 19 itu akan digenapi selama 7 tahun. Saudaraku, kemudian di pertengahan 7 tahun itu, saudaraku, ada satu momen besar yang namanya pengungsian. Jadi pertengahan 7 tahun itu ada satu momen besar yang namanya pengungsian. Ini tertulis di dalam Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan yang ke-14. Kemudian pada akhir dari 7 tahun itu ada satu kejadian yang namanya pengangkatan. Jadi orang-orang yang sudah diungsikan di suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan tadi akan diangkat dan diubah ke dalam tubuh kemuliaan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perjamuan malam kawin anak domba Allah. Wahyu pasal 19. Saudaraku, kalau saudara melihat di sana Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudaraku, jadi dua hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi pengungsian itu terjadi pada pertengahan 7 tahun. Artinya, saudaraku, sebelum masa pengungsian ini terjadi, ini ada masa yang disebut masa praaniaya. Kemudian sesudah masa pengungsian ini terjadi, ini di dunia akan dilanda masa antikris yang lamanya 3,5 tahun atau 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan. Saudaraku, jadi di pertengahan 7 tahun inilah yang dinubuatkan di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 juga, bahwa persembahan pada saat itu dihentikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum terjadi masa pengungsian, ini pertama pengungsian ya saya terangkan, saudaraku. Jadi sebelum terjadi masa pengungsian ini, gereja masih diberi kesempatan selama 3,5 tahun dengan periodisasi 2 tahun. Ini penyucian, pengudusan gereja-gereja non-Israel, gereja Zaitun Liar, sampai memiliki standar kakidian emas. Penyucian, pengudusan, pemersatuan gereja-gereja Tuhan, saudaraku. Dan ini tokohnya adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Dalam ayat 20 disebut malaikat sidang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut malaikat yang menerima surat dari Rasul Yohanes. Jadi surat itu ditujukan kepada hamba Tuhan, manusia. Tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Efesus, begitu seterusnya. Jadi 7 surat itu ditujukan kepada hamba Tuhan atau malaikat sidang. Kemudian 7 hamba Tuhan inilah nanti yang akan melakukan, saudaraku, kegerakan kuda putih. Yang tujuannya apa, saudara, gerakan kuda putih ini? Ini untuk menjangkau bangsa Israel. Karena sampai saat ini masih banyak bangsa Israel yang belum menerima Kristus Mesias. Saudaraku, kegerakan kuda putih ini memakan waktu selama 9 bulan. Saudaraku, jadi tadi penyucian gereja bangsa Zaitun Liar itu 2 tahun waktunya, sesuai dengan nubuatan Yusuf. Ketika Yusuf akan menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, itu harus terjadi dulu 2 tahun kelaparan di tanah Mesir. Demikian pula nanti di akhir zaman, sebelum kita gereja Zaitun Liar itu menyatakan diri menjangkau Israel,
bahwa inilah Kristus yang dulu engkau tolak. Itulah kegerakan kuda putih. Ini juga masanya 2 tahun, saudaraku. Kemudian ada masa 9 bulan untuk menjangkau bangsa Israel. Ini yang disebut masa kegerakan kuda putih. Di tengah-tengah masa menjangkau bangsa Israel ini ada penghukuman Tuhan yang namanya penghukuman 7 meterai. Ini akibat manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Akibat manusia menolak pemeteraian yang terjadi pada Wahyu pasal 7 ayat 5, ayat 4 dan ayat 5. Saudaraku, kemudian setelah menjangkau bangsa Israel, kemudian bangsa Israel menerima Kristus Mesias, bersatu dengan gereja Zaitun liar, gereja Zaitun asli bersatu dengan Zaitun liar, maka terjadilah masa kebaktian dunia yang lamanya 9 bulan, atau saya sebut sebagai masa kandungan gereja. Gereja Tuhan pada saat itu menyembah di dalam kesatuan roh dan kebenaran dari seluruh penjuru bumi dengan bangsa Israel juga. Ini berlangsung selama 9 bulan. Jadi masa kandungan gereja Tuhan ini berlangsung selama 9 bulan. Jadi berapa saudaraku tadi? Penyucian terhadap gereja non-Israel itu 2 tahun. Saudaraku, itu Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 5. Saudaraku, sampai memiliki standar kaki dian emas. Saudaraku. Kemudian kegerakan kuda putih. Ini Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Saudaraku, ini kegerakan untuk menjangkau Israel. Ini selama 9 bulan. Kemudian setelah Israel terjangkau, termeterai dengan jumlah yang ditentukan oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 4 ayat 5 disebut sebagai 144.000 dari suku Israel yang dimeteraikan. Maka kemudian ada masa yang disebut masa kebaktian dunia, menyatunya gereja Tuhan, saudaraku. Disinilah disebut juga masa kandungan gereja. Disinilah nanti terjadi penghukuman 7 sangkakala. Nah, setelah akhir dari masa kebaktian dunia ini, barulah tiba yang disebut masa pengungsian. Saudaraku, jadi tadi berapa saudaraku? 2 tahun ditambah 9 bulan kegerakan kuda putih, ditambah 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, 2 tahun masa penyucian, pengudusan, pemersatuan gereja Zaitun liar, ini 2 tahun. Kemudian ditambah dengan 9 bulan masa untuk menjangkau bangsa Israel, kegerakan kuda putih. Kemudian ditambah 9 bulan, ini masa kandungan gereja Tuhan. Jadi 2 tahun ditambah 9 bulan, ditambah 9 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Nah, sesudah itulah saudaraku yang disebut masa pengungsian itu terjadi. Kalau di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27 di sana dinyatakan pada saat itulah nanti pembinasa keji itu akan berdiri. Saudaraku, dan segala macam korban itu akan dihentikan. Yuk kita baca Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Ini saat pengungsian supaya saudara tidak menjadi bingung. Pengungsian itu memang beda dengan pengubahan dan pengangkatan. Pengungsian Wahyu pasal 12 ayat 6 sampai 14. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Langsung ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, setelah terjadi 3,5 tahun masa praaniaya yang di dalamnya gereja tadi masih ada, masih menyucikan gereja bangsa Zaitun liar 2 tahun, kemudian kegerakan kuda putih 9 bulan, kemudian saudaraku kebaktian dunia 9 bulan. Sesudah itu maka terjadilah pengungsian ini.
saudaraku, di mana perempuan atau gereja itu, saudaraku, akan diungsikan dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar. Ini nanti wujudnya masih kita pergumulkan. Yang jelas pada saat itu ada kekuatan Tuhan yang memindahkan, menyelamatkan gereja Tuhan dari kejaran Fir'aun akhir zaman, yaitu iblis dan antikris, saudaraku. Kemudian supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi akan diungsikan selama 1260 hari lamanya. Ini pada ayat yang ke-6. Kemudian pada ayat yang ke-14 ditulis, kepada perempuan itu, ini artinya apa, saudara? Kepada gereja, kepada kita yang sudah disatukan tadi, diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, artinya 3,5 masa. Sama juga dengan 1260 hari. Saudaraku, jadi saudaraku, ini gereja Tuhan ini akan diungsikan. Kalau di dalam bahasa kitab Wahyu ya, saya nggak akan pakai kata-kata lain, nanti malah keliru, saudaraku. Dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ini disebut sebagai diungsikan di suatu tempat, yaitu padang gurun bahasanya juga, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi sebelum masa antikris itu tiba, saudaraku, sebelum chip 666 ataupun tanda nanti, entah yang dipakai itu merupakan chip ataupun simbol apa yang ditanamkan di dahi dan tangan manusia, sehingga tidak seorang pun yang bisa berjual beli selain orang yang memakai tanda itu, dan nanti tanda itu akan dipaksakan untuk dipakai semua orang di muka bumi oleh antikris, saudaraku. Sebelum itu terjadi, gereja itu diungsikan, saudaraku, dan kitab Wahyu menulis, saudaraku, diungsikan itu lamanya 1260 hari, saudaraku. Kemudian juga, saudaraku, tempatnya dituliskan di sini jauh dari tempat ular itu, yaitu di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, artinya 3,5 tahun. Jadi selama 3,5 tahun, gereja ada di satu tempat yang namanya pengungsian, saudaraku. Mengenai tempat ini tentunya kita pergumulkan, nanti akan saya bukakan juga rahasianya juga, saudaraku. Jadi gereja akan diungsikan ke suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 yang ayat ke-14 disebutkan bahasanya itu padang gurun yang jauh dari tempat intaian ular naga itu, saudaraku. Jadi gereja akan diloloskan, akan diungsikan dari bahaya antikris itu, saudaraku, sesaat ketika antikris itu akan terjadi di muka bumi. Dan setelah gereja diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar, oleh karena itu kemudian di dalam kitab Wahyu, saudaraku, muncullah antikris. Wahyu pasal yang ke-13, binatang yang muncul dari dalam laut, saudaraku. Kemudian juga di bumi pada saat itu, sesudah gereja diungsikan itu, saudaraku, di bumi gereja, orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani itu seperti apa, saudaraku? Orang Kristen yang tidak memiliki persekutuan dengan 3 benda, tidak terbangun menjadi bait suci Allah. Karena sebelum diangkat, saudaraku, sebelum diungsikan, gereja ini akan diukur dulu oleh Tuhan. Yang terukur menjadi bait suci akan ikut diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar tadi, saudaraku. Saudaraku, yang diukur itu adalah orang Kristen yang hidupnya menjadi bait suci Allah. Bait suci Allah itu memiliki 3 benda: pelita emas, kemudian meja roti sajian, dan mezbah dupa. Artinya apa, saudaraku? Orang Kristen yang hidupnya memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, kemudian persekutuan dengan firman Tuhan, dan kemudian memiliki jam-jam doa. Orang-orang yang memiliki 3 tanda ini
pada saat antikris terjadi, mereka akan diungsikan oleh Tuhan dengan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku. Jadi syaratnya di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, di masa antikris itu juga akan terjadi, saudaraku, akan diutus 2 orang hamba Tuhan yang disebut sebagai 2 saksi surga. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, saudaraku. Jadi selama 3,5 tahun masa antikris terjadi di muka bumi, chip 666 diberlakukan di muka bumi. Entah itu bentuknya chip atau apa, yang jelas itu satu teknologi canggih, saudaraku. Kemudian secara rohani itu juga menunjuk kepada sikap, artinya dahi ini kepikiran, dan tangan ini artinya perbuatan. Jadi melalui kepikiran dan perbuatannya nanti orang akan ditandai oleh iblis, yaitu saudaraku dengan tanda 666. 6 itu simbol angka daging. Jadi nanti perbuatannya, kepikirannya dan perbuatannya dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan. Saudaraku, jadi saudaraku, pada saat setelah gereja diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14, ini bumi akan dilanda masa antikris selama 3,5 tahun. Di bumi ada, saudaraku, orang-orang Kristen yang tertinggal, yaitu anak-kanak rohani yang rohaninya tidak dewasa. Di sana juga ada 2 saksi surgawi yang diutus untuk menguatkan, meneguhkan orang-orang Kristen yang tertinggal tadi supaya tetap setia, tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kemudian setelah 3,5 tahun ini berakhir, 3,5 tahun yang kedua ini berakhir, di mana segala macam kejahatan, kekejian terjadi di muka bumi ini, di mana dunia akan dikuasai oleh antikris, saudaraku, yang memiliki kejahatan yang sedemikian luar biasa. Saudaraku, nanti pada akhir 1260 hari itu nanti Tuhan akan datang, saudaraku. Kemudian tibalah yang disebut masa pengangkatan, saudaraku. Masa ketika tubuh manusia ini diubahkan di dalam bentuk kemuliaan. Kita akan membaca ini nubuatannya dulu. Ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, inilah yang disebut masa pengangkatan, saudaraku. Jadi masa pengangkatan itu nanti terjadi ketika Tuhan Yesus datang dari surga, saudaraku. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati di dalam kebenaran akan dibangkitkan dulu. Kemudian sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, artinya kita yang masih tinggal tadi di pengungsian tadi, di satu tempat yang disediakan oleh Tuhan tadi, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, saudaraku. Jadi inilah, saudaraku, saat pengangkatan, pengubahan dari tubuh yang fana, tubuh darah daging. Karena Rasul Paulus katakan darah daging ini tidak bisa mewarisi kerajaan surga, saudaraku. Jadi harus diubahkan dulu, saudaraku. Kemudian kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 50 mulai. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang
binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, inilah yang ditulis Rasul Paulus, bahwa suatu ketika darah dan daging ini tidak akan mewarisi kerajaan surga yang tidak binasa. Ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku, darah dan daging ini akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, terlebih dahulu yang mati di dalam Tuhan, dalam kebenaran akan dibangkitkan dulu, kemudian yang masih hidup akan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Saudaraku, ingat baik-baik, kerajaan 1000 tahun damai tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Jadi yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10, saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba Allah atau kedatangan Tuhan yang kedua, itu saudaraku, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Kita yang tadi berada di pengungsian, padang gurun pengungsian bahasanya kitab Wahyu begitu, saudaraku, kita yang diungsikan oleh Tuhan tadi, yang lamanya ditulis adalah 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan, saudaraku, selama itu pula nanti dunia itu dikuasai masa antikris. Jadi di akhir dari 7 tahun ini Tuhan datang, saudaraku. Kemudian yang terjadi adalah bahwa yang sudah mati di dalam kebenaran itu dibangkitkan dulu. Kemudian kita yang masih hidup di pengungsian tadi diangkat, diubah dalam bentuk kemuliaan, dalam tubuh kemuliaan. Kemudian kita menyongsong Tuhan, melakukan perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kita akan baca ini kegenapannya, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau, saudara-saudaramu yang memilih kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin, saudaraku. Jadi yang di sini saya tekankan ketika pemberitaan firman kali ini adalah bahwa pengungsian dan pengangkatan dan keubahan itu berbeda. Pengungsian itu terjadi di pertengahan ke-7 tahun, saudaraku. Tujuannya untuk menghindarkan gereja dari masa antikris. Kemudian tempat pengungsian itu di dalam bahasa kitab Wahyu disebut sebagai padang gurun pengungsian. Dan waktunya adalah selama 1260 hari. Saudaraku,
untuk menghindari masa antikris. Kemudian sesudah gereja diungsikan tersebut terjadilah masa antikris, di mana pertama di bumi dikuasai oleh antikris. Kemudian juga di bumi ada dua saksi surga yang meneguhkan kesaksian orang-orang Kristen yang tertinggal pada masa itu. Saudaraku, jadi ada orang-orang Kristen yang tertinggal tidak ikut pengungsian tadi, saudaraku, tidak ikut diterbangkan dengan dua sayap burung nasar yang besar tadi. Saudaraku, jadi ini pengungsian. Pengungsian ini Wahyu pasal 12 ayatnya ayat yang ke-6 dan ke-14. Tempatnya adalah padang gurun pengungsian, bahasanya kitab Wahyu. Saya tidak mengambil bahasa yang lain nanti keliru. Atau tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari, atau tempat yang jauh dari intaian ular si iblis itu. Saudaraku, kemudian saudaraku, setelah gereja diungsikan akan terjadi masa antikris yang begitu dahsyat, berbagai macam siksaan dan bencana terjadi, saudaraku, pada saat antikris itu. Masa antikris ini berjalan selama 3,5 tahun. 5 kali Alkitab mencatat bahwa antikris itu terjadi selama 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Saudaraku, ini ditulis berkali-kali, saudaraku. Jadi masa antikris itu 3,5 tahun. Dan di akhir masa antikris ini, artinya di akhir 7 tahun masa kesukaran besar yang ada, di akhir 7 tahun masa kegenapan kitab Wahyu ini, saudaraku, Tuhan akan datang, saudaraku. Kemudian yang terjadi pada saat Tuhan datang itu, saudaraku, yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, itu diangkat. Kemudian yang masih hidup, kita yang berada di padang belantara pengungsian, tempat yang tadi disediakan oleh Allah, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ini yang kedua, saudaraku. Kemudian menyambut Tuhan di dalam kemuliaannya dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah, Wahyu pasal 19 ayat 6-10. Kemudian sesudah itu nanti terjadilah baru perang Harmagedon itu, saudaraku. Sesudah perjamuan malam kawin anak domba Allah itu, kemudian Tuhan bersama orang-orang kudusnya berperang melawan antikris bersama nabi palsunya. Itu Wahyu pasal 19 ayat 11 dan selanjutnya, saudaraku. Jadi pada saat ini yang saya jelaskan adalah mengenai pengungsian dan pengangkatan. Pengungsian itu terjadi di Wahyu pasal 12, pertengahan antara 7 tahun itu, saudaraku. Kemudian pengubahan atau pengangkatan ketika gereja nanti diubahkan dalam tubuh kemuliaan itu terjadi ketika Tuhan datang, yaitu ketika 7 tahun, ketika akhir dari 7 tahun, ketika akhir dari masa antikris. Itu nanti yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian kita yang berada di belantara pengungsian tadi diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi kiranya menjadi jelas di sini bahwa memang pengungsian dan pengubahan itu berbeda. Ada selang waktu jeda, yaitu 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi gereja diungsikan menggunakan dua sayap burung nasar besar kekuatannya di satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian bumi dilanda masa antikris 3,5 tahun, dan akhir masa antikris inilah Tuhan datang. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian kita yang diungsikan tadi diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Jadi kiranya ini menjadi jelas bagi saudara. Jadi kebangkitan tidak di Wahyu pasal 12 ya, saudaraku. Kebangkitan orang mati tidak ada di sana. Tetapi di Wahyu pasal 19 ini ketika Tuhan datang di surga, yang mati dibangkitkan, kemudian yang masih hidup nanti akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi inilah perbedaannya antara pengungsian Wahyu pasal 12, kemudian keubahan ini di dalam Wahyu pasal 19. Karena memang rancu ya istilahnya ini, saudaraku. Wahyu pasal 12
ayat yang ke-6 dan ke-14 ini, karena memang gereja diungsikan dengan 2 sayap burung nasar ini, seringkali orang juga menyebutnya itu diangkat. Ya memang tidak salah juga saudaraku, tapi itu belum akan diubahkan saudaraku. Itu istilah saja. Jadi kadang istilah pengungsian dan pengangkatan ini rancu menjadi satu saudaraku. Tetapi sebetulnya itu menunjuk kepada satu peristiwa yang sama, yaitu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 tadi, ketika gereja Tuhan nanti diungsikan, diangkat dengan 2 sayap burung nasar besar. Tetapi masa keubahan ketika tubuh kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan itu terjadi ketika Tuhan datang 1260 hari sesudah itu, 3,5 tahun sesudah pengungsian, 3,5 tahun setelah masa antikris itu terjadi. Pada masa akhir dari masa antikris itu barulah nanti terjadi masa keubahan. Saya pakai bahasa saya sendiri saja ya saudaraku, gak usah pakai kata-kata rapture, nanti orang bingung lagi. Jadi ketika gereja diungsikan atau dengan kekuatan Allah dipindahkan ke suatu tempat, ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Tetapi ketika tubuh kita diubahkan, masa keubahan ini terjadinya di Wahyu pasal 19, ketika masa antikris berakhir, ketika Tuhan datang. Saudaraku, inilah masa keubahan, ketika orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian kita yang diungsikan tadi selama 1260 hari, kemudian pada saat itulah tubuh kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi demikian, kiranya saudara menjadi paham. Kadang ada istilah yang rancu ini supaya kita menjadi sinkron, bahwa istilah pengungsian dan pengangkatan ini rancu di Wahyu pasal 12 ini saudaraku, karena orang sering bingung di sana. Apa di Wahyu pasal 12 itu badan manusia sudah diubahkan? Belum saudaraku. Tubuh manusia diubahkan menjadi kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu di Wahyu pasal yang ke-19 saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ini adalah pengungsian tepatnya saudaraku, bahasa Alkitabnya begitu. Kemudian Wahyu pasal 19 itu keubahan dari tubuh yang fana menjadi tubuh kebangkitan, tubuh yang kekal. Demikian kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hikmat dan roh wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.